Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Kaltim Headline Malam edisi kali ini. 4 kawanan pencuri sepeda motor digulung tim Opsnal Elang Borneo Reskim Polsek Balikpapan Selatan. Sepeda hasil curian dijual melalui media sosial. Berikut informasinya. Dengan menggunakan baju tahanan dan masker, 2 dari 4 pelaku pencurian sepeda di kawasan Balikpapan Selatan pada Selasa siang digiring tim Opsnal Elang Borneo Reskim Polsek Balikpapan Selatan. Kedua tersangka dibekuk di lokasi yang berbeda. Awalnya kejadian pada tanggal 26 September, pelaku melakukan aksi pencurian pada dini hari. Pemilik sepeda mengetahui saat akan menggunakan, namun sepeda dengan merek Trail sudah tidak ada di garasi tempatnya terparkir. Oleh korban, hal tersebut langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Harga sepeda milik korban yang mencapai 13 juta rupiah ini oleh tersangka ditawarkan melalui media sosial dengan harga 6 juta rupiah. Dari hasil penyelidikan, polisi awalnya menangkap 1 tersangka Rian Edo Prayuda di rumahnya di kawasan Pasar Baru Balikpapan Kota. Polisi kembali mengembangkan dan berhasil membekuk Zulkifli dan 2 anak di bawah umur yang ikut melakukan pencurian. Tersangka Zulkifli bertugas sebagai pemetik sepeda dan ketiga pelaku lainnya mengawasi. Sepeda hasil curian dibawa menggunakan sepeda motor. Ungkap dan diamankan 4 orang tersangka, yang 2 ABH, yang 2 lagi sudah dewasa. Barang bukti juga sudah mengamankan. Informasinya 1 pelaku sempat DPO dan sudah berhasil diamankan itu inisial siapa? Inisial pertama yang kami dapat informasi adalah si Ijol. Namun Ijol kami amankan terakhir, namun tidak lama kemudian setelah kami amankan 3 orang. Ditangkap diamankan tanggal berapa itu? Nah, ketepatan yang 3 ditangkap di alamatnya masing-masing di dalam rumah. Kemudian yang terakhir kemarin sore kami amankan. Sepeda ini diambil menggunakan pakai motor atau gimana? Mereka menggunakan sepeda motor, berangkat berdua dengan 2 sepeda motor berboncengan. Yang 1 ngambil, yang 3 ngawasin untuk supaya lebih aman apabila ada yang datang ataupun mungkin bisa diberitahu untuk yang memetik. Itu diincar memang kah, Jul? Sudah tahu memang, sebelumnya memang di garasi itu ada sepeda ini. Rumahmu dengan sepeda ini berdekatan? Iya, rumah Pak Baru. Hah? Rumahku jauh, Pak. Rumahmu jauh ya, Pasar Baru dengan TKP jauh ya. Tapi kamu pernah lihat lewat situ? Pernah lewat, melihat ada sepeda di tempat itu? Oh, begitu. Rencana mau dijual kemana? Di Facebook. Facebook ya? Tapi sebelumnya itu sudah dijual ya? Di mana? Facebook itu. 2 tersangka akan dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara 2 ABH akan dilakukan diversi. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Kasus kejahatan perpajakan sedang diusut Kejaksaan Tinggi Kaltim bekerjasama dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur. Seorang direktur perusahaan minyak berinisial MIF kini ditahan karena bukti-bukti menunjukkan dia merugikan negara sekitar 2,9 miliar. Berikut informasinya. Direktur perusahaan CV BIS berinisial MIF kini menjadi tersangka. Kejaksaan Tinggi Kaltim sudah menyerahkan berkas penyidikan ke Kejaksaan Negeri Samarinda untuk disidangkan di pengadilan. Direktur perusahaan penjualan minyak itu dituding telah merugikan negara sebesar 2,9 miliar. Tuduhan kepada MIF menyangkut kejahatan perpajakan. Menurut Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak atau DCP Kaltim, Samon Jaya, dalam sebuah acara jumpa pers di kantor pajak Jalan MT Haryono Samarinda, tersangka MIF sengaja menyampaikan SPT atau Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai atau PPN secara tidak benar atau tidak lengkap. Dilakukan oleh kejaksaan. Kita sudah serahkan kejaksaan. Nah, biasanya sama kejaksaan kalau misalnya belum lengkap, P19 balikin dulu, lengkap ini sudah lengkap.
sudah P21. Ini langsung masuk materi ya. Sudah P21. Sekarang nih kejaksaan akan membawa kasus tindak pidana perpajakan ini ke pengadilan melalui Kejaksaan Negeri. Jadi bukan Kejaksaan Tinggi. Koordinasi sama Kejaksaan Tinggi. Nah, hari ini Kejaksaan Tinggi sudah menyerahkannya ke Kejaksaan Negeri. Nah, itu persoalannya. Nanti ada modusnya seperti apa. Kemudian kerugian negara juga ada apa. Perbuatan direktur perusahaan itu yaitu dengan sengaja mengkreditkan faktur pajak, masukan yang tidak berdasarkan pada transaksi sebenarnya, seperti dalam SPT masa PPN wajib pajak. Perbuatan itu sudah dilakukan sejak tahun 2012 hingga 2015, sehingga menimbulkan kerugian negara mencapai 2,9 miliar. Menurut Samon Jaya didampingi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir, Emri Mora Singarimbun, upaya persuasif sudah dilakukan kepada MIF selaku wajib pajak, yaitu dengan cara membetulkan SPT masa PPN dan membayar kekurangan PPN. Namun karena tidak juga melaksanakan kewajiban, MIF akhirnya dibawa ke ranah hukum dan dijadikan tersangka. CVBIS ini memang sudah sejak awal. Ini kita sudah lakukan tindakan persuasif. Jadi awalnya dulu yang bersangkutan, begitu kita deteksi ada transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan kenyataan, ini kita sudah panggil ke kantor. Kita ada himbauan dari namanya AR. AR itu kaum representatif. Jadi yang menangani wajib pajak perorangan atau perusahaan di kantor kita ada. Sudah ada. Wajib pajak awalnya sudah berjanji akan mengangsur, tapi tidak dilakukan secara konsisten. Nah, kita sudah persuasif. Wajib pajak juga teman-teman dulu tidak ikut tax amnesty, kalau teman-teman masih ingat. Nah, itu kan ada pengampunan itu. Dia cukup bayar pokoknya, dendanya tidak dibayarkan. Jadi yang 400 tadi itu sebelum ini proses terjadi, termasuk sanksi yang lain akan dihapuskan dengan tax amnesty. Tapi ternyata yang bersangkutan tidak ikut. Direktorat Jenderal Pajak mengakui pengusutan terhadap wajib pajak nakal dilakukan dengan bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Kaltim. Tahun ini sudah ada 2 yang diseret ke jalur penegakan hukum dan segera menyusul 1 pengusaha lagi. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur mengakui banyak potensi alam dari Kalimantan Timur yang dieksploitasi, namun tidak memberikan kontribusi pendapatan bagi daerah. Salah satunya adalah bisnis sarang burung yang dimiliki banyak pengusaha dari luar daerah. Dalam acara jumpa pers, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kaltim, Samon Jaya secara belak-belakan membuka adanya potensi pajak yang mestinya menjadi pendapatan Kaltim, tapi tidak memberikan kontribusi bagi daerah ini. Dia menyoroti bisnis sarang burung yang marak dengan rumah-rumah sarang burungnya, tapi ternyata kepemilikannya dari pengusaha luar daerah yang membuat pajaknya tidak masuk ke daerah. Sarang burung walet, ayo. Nanti kita akan kerjasama teman-teman Kabupaten Kota Madia. Jadi ada perusahaan walet yang ada di Jawa. Terus ternyata rumah waletnya banyak di Kalimantan Timur nih. Mulai dari Tanah Grogol, Pasir, Balikpapan, Kutai Kartanegara, di Bontang, Sangatta, sampai Tarakan dia punya. Tapi tidak ada sepeser pun sumbangsinya untuk Kalimantan Timur. Samon Jaya juga mengungkapkan belum tertibnya pemungutan pajak di perusahaan atau restoran.
konsumen sudah dipungut pajak. Namun berdasarkan penelitian Direktorat Jenderal Pajak, masih banyak yang menyalahgunakan dengan tidak menyetorkan pungutan pajaknya kepada kantor pajak. Kan seolah tuh ngambil, tapi bayangkan itu yang mengambil itu sebenarnya memang itu maunya dari undang-undang, maunya dari rakyat untuk kembali lagi ke rakyat. Jadi itu bukan ambil sembarangan, tapi yang ngambil siapa? Pemungut atau pemotong. Siapa pemungut dan pemotong pajak itu? Apakah petugas pajak? Tidak. Ada yang tahu nggak siapa pemotong dan pemungut pajak? Jadi misalnya siapa? Yang sudah dapat gaji bulanan siapa? Jadi kalau gajinya di atas 5 juta, ya gajinya 5 juta itu sudah dipungut tuh. Sama siapa yang pungut? Kantor, perusahaan tempat kerja. percis, Mas Andri. Tapi apakah yang memungut tadi, perusahaan itu tadi, itu sudah setor nggak ke negara? Sudah setor nggak ke negaranya di luar? Apakah pemerintah pusat ataupun pemerintah kabupaten, kota, atau provinsi? Jadi yang paling sederhana. Sebelumnya, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kaltim mengumumkan adanya pengusaha BBM di Samarinda yang nakal, tidak membuat SPT masa PPN dengan benar, sehingga negara dirugikan sebesar 2,9 miliar. Pengusaha berinisial MIF itu sudah ditahan dan segera diadili di pengadilan. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Kisah duka dialami oleh keluarga berinisial AR di Samarinda. Belum lagi sempat memberikan nama kepada buah hatinya yang baru lahir, anak itu telah pergi selama-lamanya ke pangkuan Tuhan Yang Maha Esa. Kesedihan yang dialami AR bertambah ketika mengetahui anak yang baru beberapa jam keluar dari perut ibunya terkondisi reaktif setelah dites menggunakan rapid test. Karena tanda-tanda itu, maka pihak medis yang merawat langsung melakukan swab. Namun sebelum hasil swab keluar dari laboratorium, bayi laki-laki itu sudah meninggal dunia. Kematian bayi berusia 1 hari itu menjadi jenazah ke-136 yang dikuburkan di pemakaman khusus COVID-19 Serayu Tanah Merah. Sampai hari Selasa 29 September, pukul 21.30 WITA, petugas pemakaman sudah mengubur 145 jenazah terkait COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini tanggal 27 September 2020, pukul 23:40 kami melakukan prosesi pemakaman ke-136 terhadap jenazah bayi putra dari AR, usia 1 hari, berjenis kelamin laki-laki, mulai dirawat di Rumah Sakit Dirgahayu pada tanggal 26 September 2020 dengan diagnosis respiratory distress dan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 27 September 2020 pukul 16.00 dengan hasil rapid testnya reaktif IPA positif. Bayi tersebut berstatus probable COVID-19. Saat ini sedang kita lakukan pemakamannya secara protokol COVID di Pemakaman Umum Rohatul Jannah Serayu Tanah Merah, Samarinda. Update 29 September di Kota Samarinda, terjadi penambahan kasus positif baru sebanyak 56 orang dan meninggal dunia 4 orang. Sehingga secara kumulatif ada 2.529 orang terkonfirmasi positif dan 1.594 diantaranya sembuh. Kasus positif meninggal dunia 96 orang dan yang masih dirawat sebanyak 839 orang. Terjadi perbedaan data jumlah pasien terkonfirmasi positif meninggal dunia dengan jumlah warga yang dimakamkan di Serayu Tanah Merah, Samarinda Utara. Lantaran sebagian yang dimakamkan berstatus probable atau meninggal sebelum hasil swab keluar. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV.
Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kita beralih untuk informasi selanjutnya. 6 orang guru SMA di Kabupaten Pasir mengadu ke DPRD Kaltim. Mereka mengeluhkan status sebagai aparatur sipil negara provinsi dan ingin pindah dengan status menjadi pegawai negeri sipil kabupaten. Para guru ini menceritakan nasib mereka yang semula bekerja sebagai guru SMA Negeri 1 Tanah Grogot, tapi kemudian dimutasi menjadi guru SMA Negeri Batu Engau yang jaraknya sekitar 75 km dari rumah mereka di Tanah Grogot. Lantaran mutasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim itu, ke-6 guru mengusulkan agar status kepegawaian mereka pindah dari provinsi menjadi pegawai kabupaten. Alasan para guru mengajukan pindah status kepegawaian karena saat dimutasi mereka tidak tahu apa alasannya. Belakangan beredar rumor bahwa para guru dimutasi karena dianggap sebagai provokator yang menyebabkan adanya siswa SMA Negeri 1 berunjuk rasa tahun lalu. Saya di sini mewakili teman-teman, kita ada berenam. Kami adalah guru-guru, sebelumnya kami adalah guru-guru SMA 1 Tanah Grogot. Beberapa waktu lalu kami dimutasi oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi, karena provinsi kan di bawah SMA kan di bawah provinsi, dimutasi, dan ketika kami menerima SK mutasi, kami tidak mendapatkan alasan kenapa kami dimutasi tanpa ada alasan yang jelas gitu loh. Nah, tapi sebagai ASN kami menerima hal itu, tetapi situasi berkembang adalah adanya ketidaknyamanan dari rumor-rumor yang beredar yang dihadapi oleh teman-teman kami, yang istilahnya cenderung negatif rumor tersebut, baik di tempat kami yang baru ataupun di tempat kami yang lama, sekolah yang lama. Kemudian kami berinisiatif ingin mutasi atau pindah ke daerah Kabupaten Pasir. Jadi yang semula di bawah provinsi, kami ingin mutasi ke daerah kembali ke kabupaten. Usulan pindah kepegawaian diterima oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir, tapi mereka terhambat saat mengusulkan ke Dinas Provinsi Kaltim. Lantaran itu mereka mengadukan nasib mereka ke DPRD Kaltim. Ketika proses mutasi itu di Pasir kami alhamdulillah diterima dengan baik, tetapi ketika dari provinsi itu tidak mau melepas atau sedikit mempersulit kami lah gitu. Artinya kami coba menghadap kepala sekolah kami melempar ke Dinas Provinsi. Kami menghadap Dinas Provinsi, tapi kepala provinsi melempar ke sekolah kami lagi. Akhirnya kami semacam dipimpong seperti itu gitu loh. Sedangkan Bapak Ibu kan tahu sendiri jarak di SMA Pasir kan cukup jauh. Jadi akhirnya kita coba mengadukan nasib kami ini ke anggota dewan di provinsi ini, yang mudah-mudahan bisa membantu niat kami ini. Kami kan sederhana saja, kami hanya minta pindah kembali ke kabupaten kota. Jadi tidak lagi di bawah provinsi. Itu saja kok sederhana maksud kami. Jadi kami menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim Syafruddin mengapresiasi perjuangan para guru. Setelah menerima aspirasi para guru di ruang fraksi PKB, kemudian dikawal ke Komisi 4 yang membidangi pendidikan. Pertama, saya sangat mengapresiasi kedatangan dan kehadiran teman-teman Bapak Ibu guru dari Kabupaten Pasir yang mengeluhkan tentang ada tindakan yang sewenang-wenang dan diskriminasi yang dilakukan oleh kepala sekolah dan kepala dinas cabang Pasir. Memindahkan mereka tanpa prosedur, tanpa alasan, tanpa ada upaya-upaya lain. Setidaknya ada teguran lisan, teguran tertulis, tapi ini langsung pindah. Mereka pun tidak mengerti alasannya kenapa kan itu. Nah, saya selaku anggota DPRD mendengarkan keluhan itu, dan tentu saya akan memperjuangkan agar teman-teman guru ini bisa mendapat kesempatan atau mereka berkeinginan untuk sebenarnya pindah dari pegawai provinsi, pindah beralih menjadi pegawai kabupaten kota dan ingin mengajar
di SMP di Kabupaten Pasir. Oleh karena itu saya minta kepada Kepala Dinas Provinsi dan Pendidikan Provinsi untuk tidak mempersulit proses pemindahan ini, dan saya juga minta kepada teman-teman. Tim Kaltim TV melaporkan. Teka-teki siapa bakal diusulkan oleh DPD Partai Gerindra mengisi kursi Wakil Ketua DPRD Kaltim akhirnya terjawab. Rapat pleno partai dipimpin Andi Harun itu memutuskan Seno Aji untuk menggantikan posisi pimpinan lembaga legislatif itu. Nama Seno Aji yang sekarang menjabat Ketua Badan Kehormatan DPRD Kaltim ditetapkan sebagai calon Wakil Ketua DPRD Kaltim dalam rapat pleno DPD Partai Gerindra Kaltim. Namanya diusulkan sebagai calon tunggal ke DPP Partai Gerindra dan masih menunggu persetujuan dari DPP. Usulan pergantian pimpinan DPRD Kaltim lantaran Andi Harun yang menduduki jabatan itu harus mundur dari anggota DPRD Kaltim sebagai konsekuensi maju dalam Pilkada Kota Samarinda. Dia telah mengirim surat pengunduran diri kepada pimpinan DPRD sejak 22 September lalu. Partai Gerindra di DPRD Kaltim memiliki 8 kursi, yakni Andi Harun, Agus Wandi, Ekti Immanuel, Bagus Susetyo, Seno Aji, Henry Pailan, Ahmed Reja Falevi, dan Baharudin Muin. Andi Harun sebagai anggota DPRD akan digantikan peraih nomor 3 besar saat Pileg lalu, yaitu Mas Hari Rais. Kita sudah lakukan rapat pleno di DPD, dan memang itu nanti akan menunggu surat keputusan dari DPP. Memang kalau di rapat pleno hanya diusulkan satu nama. Nah, kita menunggu perkembangan selanjutnya dari DPP yang ada di daerah sekarang. Artinya keputusan itu kira-kira kapan Bang bakal dikeluarkan? Kalau keputusan dari DPP kurang lebih 1 minggu dari sekarang. 1 minggu ya? Jadi mudah-mudahan minggu depan sudah ada hasil dari DPP. Sebenarnya sudah ada namanya Pak? Kalau nama dari DPD dari hasil rapat pleno memang mengusulkan nama saya sebagai pengganti Pak Andi Harun. Namun kita perlu juga menunggu keputusan DPP karena itu baru sebatas usulan ke DPP. Andi Harun maju dalam Pilkada Kota Samarinda sebagai calon wali kota berpasangan dengan Rusmadi Wongso. KPU telah menetapkan 3 nama pasangan yang siap berlaga, yakni nomor urut 1 Barkati Darlis Patalongi, nomor urut 2 Andi Harun Rusmadi Wongso, dan pasangan nomor urut 3 Zairin Zain dengan Sarwono. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! 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 Lambatnya Pemprov Kaltim menyalurkan bantuan yang dibutuhkan warga terdampak pandemi COVID-19 dikeluhkan oleh aktif organisasi laki Lembaga Anti Korupsi Indonesia Korda Kaltim. Menurut Ketua Komisi 4 DPRD Kaltim,
bukan hanya lambat tapi menunjukkan lemahnya manajemen kependudukan di benua Etam. Inilah respon Ketua Komisi 4 DPD Kaltim, Rusman Yakub, atas keluhan yang disampaikan oleh aktivis organisasi Laki pekan lalu. Melalui Sekretaris Laki Ramadan Ilham, lembaga ini menyoroti kinerja Pemprov Kaltim yang lambat dalam menyalurkan bantuan sosial. Laporan yang diterima Laki untuk Kota Samarinda, bantuan dari APBD Kaltim untuk Kota Samarinda saja baru 10%. Padahal bantuan sosial kepada masyarakat sangat dibutuhkan sebagai stimulus agar perekonomian tidak terpuruk terlalu jauh. Lambat, jujur saja memang sangat lambat. Lambat tetapi ada permakluman yang kita ini, karena ternyata ini kan contoh. Problem yang mendasar saya lihat itu karena pemerintah provinsi takut sekali dengan duplikasi data, gitu, takut sekali, dan dia tidak mau ini, maka itu yang membuat lambat. Sementara kita tidak bisa sampai hari ini, ternyata kita tidak bisa mengharap yang namanya NIK itu. Bantuan untuk warga Kaltim dialokasikan dari 3 sumber keuangan, yakni pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Pemprov Kaltim telah menganggarkan dana refocusing sebesar 538 miliar, yang diantaranya digunakan untuk membantu warga Kaltim yang terdampak pandemi COVID-19. Bantuan diberikan 3 tahap, namun untuk tahap pertama saja belum tuntas seluruhnya. Menurut Rusman Yakub, situasi pandemi memberikan petunjuk kelemahan sistem penduduk dan data di benua Etam. Dia melihat kelemahan itu menjadi tugas pemerintah untuk memperbaikinya. Artinya kalau sejak awal kita mengandalkan NIK, apalagi kalau dia bersumber dari aplikasi, dari elektronik, mestinya kan tidak susah, tapi nyatanya kan susah juga. Artinya sekali lagi saya ingin katakan bahwa pandemi ini menunjukkan kepada kita bahwa betapa lemahnya manajemen kependudukan kita, betapa lemahnya manajemen data kita. Urusan begini ya masih memakan waktu berbulan-bulan untuk verifikasi dan validasi. Hanya karena ketakutan kita untuk ganda, double entry segala macam. Padahal semestinya. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma pamit undur diri dan selamat malam.